Bagaimana para elit politik mendesain program-program mereka hanya sekedar untuk didengarkan kepada masyarakat Indonesia, untuk dikampanyekan kepada masyarakat Indonesia, untuk dijoget-joget gemoykan kepada rakyat Indonesia, dan asal mendapat umpan balik perhatian serta suara dari masyarakat Indonesia. Persetan dengan kemudian bagaimana eksekusi ini berorientasi pada tujuan atau visi misi yang telah mereka sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Blog Kusuto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi di Blog Kusuto Channel dalam obrolan berita-berita populer. Setelah sebelumnya hal-hal yang menyangkut tentang program makan siang gratis yang hari ini namanya katanya telah diubah menjadi makan bergizi gratis, mendapat banyak kritik dan kecaman dari publik karena prosesnya yang terlalu problematik dan belum tuntas. Kemudian hal ini sudah dikampanyekan kepada masyarakat. Nah, terbaru ada kabar tentang pemangkasan makan bergizi gratis yang per sekali makan itu budgetnya hanya Rp7.500. Nah, terkait isu yang berkembang ini, seperti hal-hal yang sebelumnya yang bersangkutan dengan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis, mendapat kritik dan kecaman publik setelah kemudian diisukan ada perubahan atau pemangkasan anggaran sampai dengan Rp7.500 per sekali makan ya. Isu pemangkasan anggaran makan bergizi gratis ini bermula dari statement salah seorang ekonom yang mengaku telah berkonsultasi dengan tim Prabowo Gibran, di mana dalam diskusi mereka membicarakan tentang apakah bisa penganggaran tentang program makan bergizi gratis ini lebih diperkecil. Ada yang membicarakan tentang sampai dengan 9.000 per sekali makan, bahkan ada yang sampai membicarakan tentang 7.500 per sekali makan. Hal ini kemudian dimuat oleh banyak media berita dan setelah itu mendapat kecaman publik maupun netizen. Bagaimana tidak publik dan netizen geram akan informasi ini? Ya tentu saja melihat hal yang demikian ini diinformasikan kepada publik seakan-akan memang rakyat dilihat hanya sebatas umpan untuk meraup suara pada kontestasi Pilpres 2024 kemarin. Hal ini kemudian juga tidak lepas dari klarifikasi ataupun bantahan dari tim Prabowo Gibran itu sendiri, termasuk Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden terpilih berdasarkan KPU dan Mahkamah Konstitusi yang membantah angka Rp7.500 dengan mengatakan bahwa anggaran yang sebelumnya sebesar Rp15.000 itu adalah angka yang sudah ideal untuk program makan bergizi gratis. Nah, yang lucu nih sahabat-sahabat semua, ada salah satu statement dari elit politik Menko Muhadjir Effendi, di mana ia mengatakan bahwa angka Rp7.500 ini sudah cukup, bahkan di beberapa daerah tertentu sudah lebih dari cukup atau sudah besar biayanya gitu ya. Tentu saja secara praktis kita menilai orang-orang yang berstatement seperti itu adalah orang-orang yang melanggengkan bagaimana proses demokrasi ini dimatikan. Rakyat hanya dilihat sebatas umpan, sebatas pemilih pada momentum kontestasi demokrasi di Indonesia. Asal kalian makan aja sudah syukur. Sebelum-sebelumnya syukur kalau bisa makan tiap hari. Nah, akan adanya program ini, yang penting kalian makan, ya sudah syukur aja gitu ya. Bukan tidak mungkin orang-orang seperti itu pasti berpikiran seperti yang demikian tadi saya sampaikan. Padahal klaim dari program ini, kalau kita lihat dari prosesnya sampai hari ini, katanya ada perubahan nama yang mengatakan bahwa program makan siang gratis ini tidak menjamin akan gizi dari program makan tersebut, sehingga diubah menjadi program makan bergizi gratis. Kalau toh kemudian yang diklaim adalah bergizi, mengenyangkan, dan kemudian berefek pada peningkatan kualitas SDM Indonesia, mengapa tidak ya para pejabat-pejabat, termasuk Pak Menko Muhadjir Effendi ini kemudian kalau dalam rapat-rapat apapun, penganggaran makanan dari para pejabat ini juga sebesar Rp7.500 ya.
Kan klaimnya adalah bergizi, menyehatkan, mengenyangkan, dan berefek pada peningkatan kualitas SDM. Kalau sudah seperti itu, kenapa ragu untuk kemudian menganggarkan hal yang demikian juga diklaim, disebutkan oleh Pak Muhadjir Effendi, ini sudah cukup, bahkan di beberapa daerah tertentu sudah besar anggarannya, ya. Lucu juga statement seperti itu. Terlepas dari benar tidaknya ataupun akan dieksekusi atau tidak informasi tentang program makan bergizi gratis dengan budget 7.500 per sekali makan. Yang pasti atas informasi yang beredar ini, masyarakat atas kejengkelan dan kegeraman mereka ini membuat video parodi-parodi pendek tentang anak-anak Indonesia akan dapat apa saja dengan budget 7.500 rupiah per sekali makan. Ada yang hanya mencampur Indomie double, ada juga yang di atas piring makan anak-anak Indonesia hanya berisi nasi dan kecap saja. Ada juga yang anak-anak Indonesia hanya disodorkan piring tanpa makanan. Hal ini kemudian bukan bermaksud karena tidak bersyukur ya, tetapi kemudian antara apa yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo Gibran dan visi misi serta eksekusinya itu begitu kontras dan berbanding terbalik. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kualitas SDM Indonesia yang akan meningkat atau lebih baik ke depannya, sementara sampai hari ini prosesnya kita lihat begitu problematik dan simpang siur informasinya. Maka jelaslah kalau kemudian rakyat Indonesia dalam merespon setiap hal yang menginformasikan atau memberitakan tentang program makan bergizi gratis, merespon dengan kejengkelan, sensitif, atau geram. Melihat setiap informasi yang memberitakan tentang program ini begitu problematik dan simpang siur. Masih ingatkah kita tentang informasi dari perdebatan, proses ataupun realisasi dari program makan bergizi gratis yang katanya baru akan terrealisasi pada akhir periode Prabowo Gibran. Belum lagi statement dari Pak Airlangga Hartarto yang mengatakan sumber dana dari program makan bergizi gratis ini bersumber dari dana BOS. Bahannya juga masih dipertanyakan sampai hari ini. Apakah kembali lagi akan mengandalkan produk impor dari luar negeri atau produk-produk dalam negeri? Perubahan nama. Dahulu dikampanyekan program makan siang gratis. Kemudian karena harus sejalan dengan visi misi dari Prabowo Gibran, maka namanya diklaim harus berubah menjadi makan bergizi gratis. Setelah adanya perdebatan tentang perubahan nama dari program makan bergizi gratis, hari ini kita lihat pemangkasan anggaran dari program ini yang begitu minim dan sangat kecil. Terlepas dari penyampaian informasi, pelaksanaan teknis, eksekusi, ataupun hari ini kita melihat perdebatan antara kritik dan klarifikasi atas informasi program makan siang atau makan bergizi gratis ini, terlihat di depan mata kita akan adanya keadaan demokrasi yang semakin berorientasi pada kemerosotan akal sehat. Sangat luar biasa dan nyata di depan mata kita adalah pembualan dan pembohongan publik. Bagaimana para elit politik mendesain program-program mereka hanya sekedar untuk didengarkan kepada masyarakat Indonesia, untuk dikampanyekan kepada masyarakat Indonesia, untuk dijoget-joget gemoykan kepada rakyat Indonesia, dan asal mendapat umpan balik perhatian serta suara dari masyarakat Indonesia. Persetan dengan kemudian bagaimana eksekusi ini berorientasi pada tujuan atau visi misi yang telah mereka sampaikan. Alih-alih kita mendapat hal yang demikian, terlihat prosesnya sampai hari ini hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Kalau kalian nih sahabat-sahabat semua, seperti apa komentarnya? Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.